Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di hari pertama belajar di bulan Ramadan ini semangat belajarnya tetap seperti kemarin-kemarin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tematik tentang wawancara. Kali ini kita akan bahas tentang laporan hasil wawancara. Bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara atau apa saja yang dituliskan pada laporan wawancara. Pada laporan wawancara ada beberapa hal yang harus dituliskan atau yang harus diisi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini merupakan alasan yang mendasari seseorang melakukan wawancara. Atau kenapa kamu melakukan wawancara tersebut? Alasannya apa? Bapak ambil contoh. Misalnya, Bapak akan melakukan wawancara tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar Bapak. Bapak melakukan wawancara tersebut karena misalnya Bapak mendapatkan tugas dari sekolah untuk mendapatkan informasi tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar Bapak. Baik, kita lanjutkan dari isi laporan wawancara yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan maksudnya di sini adalah kamu melakukan wawancara, tujuannya apa? Misalnya, kamu melakukan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang lebih banyak tentang misalnya sumber daya alam di lingkungan sekitar kamu. Seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak akan melakukan wawancara tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar Bapak. Maka tujuannya adalah agar Bapak memperoleh informasi yang lebih tentang sumber daya alam tersebut. Itu yang dimaksud dengan tujuan dari wawancara. Baik, ada isi laporan yang selanjutnya, yaitu topik wawancara. Topik wawancara ini adalah hal yang akan dibahas atau perkara apa yang akan dibahas pada wawancara tersebut. Pada topik wawancara ini atau pada topik wawancara ini, ketika melakukan wawancara tidak boleh melenceng dari topik yang akan dibahas. Misalnya kan tadi Bapak akan melakukan wawancara mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar Bapak, yang ada di lingkungan sekitar Bapak. Berarti topiknya apa? Sumber daya alam di lingkungan sekitar. Seperti itu. Berarti dalam menyusun pertanyaan pun nanti tidak boleh melenceng atau tidak boleh jauh dari topik yang akan kita bahas dengan narasumber. Isi laporan yang selanjutnya yaitu adalah narasumber. Narasumber di sini adalah orang yang diwawancarai. Maka pada narasumber ini tuliskanlah identitas orang yang diwawancarain tersebut. Misalnya tuliskan namanya, bisa juga tuliskan alamatnya. Seperti itu. Isi laporan wawancara yang selanjutnya adalah pewawancara. Berarti ini adalah orang yang melakukan wawancara. Misalnya tadi Bapak melakukan wawancara tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar Bapak. Berarti pewawancaranya adalah Bapak. Berarti di sini Bapak tuliskan namanya Bapak. Oke. Selanjutnya, isi laporan yang selanjutnya adalah waktu dan tempat kegiatan. Isilah waktu mulai dari misalnya harinya kapan, tanggalnya kapan, bulan berapa, tahunnya kapan. Bisa juga ditambahkan dengan waktu wawancara ini dengan jam. Misalnya pukul berapa kamu melakukan wawancara tersebut. Perlu juga itu untuk dituliskan.
Selanjutnya ada tempat wawancara. Ini tempat wawancara, kamu melakukan wawancara tersebut di mana? Apakah kamu melakukan wawancara di tempat kerjanya narasumber atau mungkin di tempat lain? Ini perlu untuk dituliskan pada bagian waktu dan tempat kegiatan wawancara. Baik, selanjutnya pada isi laporan wawancara ada hasil wawancara. Hasil wawancara di sini dituliskan dalam bentuk ringkasan. Di sini ada dua versi ya. Bentuk ringkasan maksudnya di sini adalah tidak semua atau tidak jawaban dari narasumber tidak semuanya harus dituliskan persis seperti yang dia ucapkan. Tetapi bisa saja kamu ringkas atau poin terpenting dari jawaban narasumber tersebut. Ada juga yang memberikan penjelasan tentang hasil wawancara ini ditulis dalam bentuk ringkasan adalah dari hasil jawaban atau jawaban dari narasumber tersebut dituliskan tidak dalam bentuk poin, tetapi sudah diambil kesimpulannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, isi dari laporan wawancara, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini berarti kamu tuliskan inti dari kegiatan wawancara. Misalnya, dari hasil wawancara tersebut kamu simpulkan bahwa misalnya tadi Bapak yang melakukan kegiatan wawancara tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar Bapak ambil kesimpulan bahwa di lingkungan sekitar Bapak banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kesejahteraan hidupnya, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tampilan dari hasil laporan wawancara, kira-kira seperti ini. Mulai dari tadi latar belakang, dituliskan tadi latar belakangnya apa saja, tujuan wawancara, topik wawancara, sampai ke kesimpulan wawancara. Kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk hari ini kita cukup membahas sampai di sini saja, atau bentuk yang kita bahas hanya sampai seperti ini saja. Tidak Bapak tampilkan misalnya laporan hasil wawancaranya, misalnya sudah tertera latar belakangnya apa, tujuannya apa, topik wawancaranya apa. Tapi hanya sampai seperti ini saja. Karena nanti kalau misalnya ditambahin, Bapak khawatir waktu yang dibutuhkan dalam mempelajari ini akan lebih banyak. Jadi Bapak potong untuk hari ini sampai di sini saja agar lebih paham. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan tampilkan bentuk wawancaranya seperti apa dan juga laporannya isinya seperti apa agar lebih jelasnya. Jadi Bapak rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Misalnya ada yang tidak paham, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Bapak. Dan untuk hari ini Bapak rasa tidak ada tugas, jadi untuk materi ini bisa nanti diulang-ulang kembali, atau bisa juga nanti buku tematiknya dibuka kembali, buku tematik 4C nya bisa kembali dibuka karena materi ini sudah dibahas di buku tematik 4C. Oke, Bapak rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk hari ini juga tidak ada tugas. Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.